Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kita sama-sama belajar meningkatkan pengetahuan ilmu agama kita, untuk berusaha dan berikhtiar lebih dalam dan lebih kuat agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Dan di pagi hari ini kita dibersamai oleh beliau Ustadz Sunarno untuk mendampingi kita dan juga memberi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat dan senantiasa dalam keadaan baik ya, Ustaz. Amin, ya. Baik Ustaz, untuk pagi hari ini kita membahas tentang apa ini, Ustaz? Ya, setiap amal manusia akan kembali pada pelakunya. Oke, baik, setiap amal manusia akan kembali pada pelakunya. Jadi tentunya kita harapannya harus berhati-hati ya dalam berperilaku, Ustaz ya. Baik, pemirsa MTA TV dan berada dimanapun Anda berada, untuk segmen yang pertama ini mari kita persiapkan diri kita, persiapkan catatan kita untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah dan mukadimah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillah Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita masih diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang setiap amal manusia akan kembali pada pelakunya. Manusia dalam menjalani kehidupan diberikan dua pilihan atau kebebasan, dan dirinya sendirilah yang menentukan pilihan itu, yaitu iman atau kafir. Keduanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Dan Allah tidak akan mendolimi pada siapapun dari hamba yang di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kafara fa'alaihi kufruhu wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Faman kafara, barang siapa yang kafir. Kafir itu mencakup kafir jumud, itu seperti kafirnya Fir'aun, tidak kenal pada Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Kafir inat, mengakui kekuasaan Allah, namun bangkang, tidak mau taat. Kafir nifak, orang yang membungkus kekafiran dengan keislaman. Namun semuanya ini adalah bentuk kekafiran. Termasuk kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah sudah curahkan pada kita. Dan kufur-kufur yang lain termasuk mengkufuri ayat-ayat Allah. Saudaraku, maka semuanya itu akibat dari kekafiran. Fa'alaihi kufruhu, semua dosanya, balasan buruknya akan kembali pada pelakunya, pada diri masing-masing.
Maka kita, mari dalam kehidupan ini harus memilih mana yang bisa menyelamatkan diri kita, yakni keimanan. Karena kekufuran itu tidak akan merugikan Allah. Kekufuran kita tidak akan merugikan Allah. Bahkan dengan tegas dalam surat Az-Zumar ayat 7 itu Allah firmankan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, Allah tidak butuh pada kalian. Allah tidak butuh pada manusia, apalagi cuman kita. Kitalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau kufur, jangankan hanya seorang, jangankan hanya kelompok, seluruh manusia di dunia ini kafir, kufur, Allah tidak akan dirugikan apapun. Dalam hadis Muslim nomor 2577 itu yang sudah sangat terkenal. Dalam hadis qudsi itu diterangkan, ya ibadi, hai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya manusia yang awal sampai yang akhir nanti, wa insakum wa jinnakum, dari jenis manusia dan jin, kanu ala abjari qalbin rajulin wahidin minkum, semuanya kompak untuk jadi orang kafir semuanya. Mana koso dzalika min mulki syai'an, semuanya itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaan Allah. Itulah Allah. Karena Allah itu tidak butuh pada dunia seisinya ini. Lah kita semuanya inilah yang butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manusia, kalau kita kufur pada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, itu semuanya kerugiannya akan kembali pada kita sendiri, bukan orang lain. Taruhlah umpamanya manusia itu kufurnya seperti Firaun semuanya, atau seperti Abu Jahal semuanya, itu tidak akan mengurangi apa-apa dari kekuasaan Allah. Maka ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka kita mari betul-betul supaya kita ini pandai-pandai bisa mensyukuri nikmat iman yang sudah Allah anugerahkan pada diri kita masing-masing. Kemudian dalam firman tadi Allah lanjutkan, wa man amila sholihan, dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Tentu ini orang beriman. Kalau namanya amal soleh itu orang beriman yang beramal ikhlas karena Allah dan menurut tuntunan Rasulullah. Itulah amal soleh. Maka salah satu tidak ada, bukan amal soleh namanya. Kita harus hati-hati itu. Kita ikhlas namun tidak menurut tuntunan Rasulullah, bukan amal soleh. Nurut tuntunan Rasulullah, namun kita tidak ikhlas, juga bukan amal soleh. Maka kedua-duanya harus ada pada diri kita. Maka dilanjutkan, fali anfusihim yamhadun, maka mereka sedang mempersiapkan kebaikan bagi diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Di sini ada kata yamhadun dari kata mahada. Itu artinya tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, alas yang lembut, persiapan istirahat kita nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini iman dan amal soleh, berarti kita ini sedang mempersiapkan tempat yang mulia, yang nyaman bagi diri kita sendiri di akhirat kelak. Tentu mesti surga itu. Saudaraku, maka tentu kita
dalam beriman dan beramal soleh. Mari kita mantapkan diri kita. Maka semuanya ini kita sendirilah yang akan memetik buahnya. Karena keimanan kita pun juga tidak akan memberi manfaat pada Allah SWT. Karena Allah juga tidak butuh keimanan kita. Iman kita ini, amal soleh kita ini kembali pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita keliru. Seolah-olah kalau kita itu jadi orang beriman, kita itu akan bisa menyenangkan Allah, Rasul, Islam. Bukan. Karena kebaikan iman dan amal soleh itu sebagai jalan untuk memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Sehingga hidup kita selamat dunia dan akhirat. Ini yang harus kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Maka dalam surat Al-Isra ayat 7 itu Allah juga firmankan, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Bukan untuk orang yang lain. Namun kalau kita berbuat jahat, berbuat jelek, durhaka, maka semuanya itu akan kembali pada kita sendiri. Maka kita harus hati-hati dalam hidup di dunia ini. Saudaraku, Ibnu Rajab pernah menjelaskan Allah memberikan perintah larangan yang ada dalam Al-Quran. Itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena supaya rahmat bagi manusia itu. Jadi kita ini diajarkan dalam agama kita tentang keimanan, amal soleh. Itu untuk kebaikan kita. Dan itu merupakan rahmat bagi kita. Maka kita bersyukur, dituntun pada jalan yang akan menyelamatkan hidup kita. Maka kita ini, mari betul-betul kita tata hidup kita. Harus pandai-pandai memilah. Mana yang akan bisa menyelamatkan, mari kita jalani dengan maksimal. Mana yang akan menyengsarakan kita, mari kita hindari dengan maksimal. Saudaraku, Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, Man amila sholihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bindzalamil lil 'abid. Jadi barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada dirinya sendiri. Namun siapa berbuat tidak baik, jahat, itu semuanya akibatnya akan ditanggung sendiri. Dan Allah tidak pernah mendolimi pada seorang pun dari hambanya. Maka ini harus kita camkan pada diri kita masing-masing. Maka iman kita, ibadah kita, amal soleh kita adalah kebutuhan kita. Kita dalam hidup ini butuhnya tidak hanya makan, minum, dengan fasilitas dunia yang kita cari setiap hari. Namun kita dalam kehidupan ini sangat butuh sekali dengan keimanan, ibadah, amal soleh. Ini kebutuhan kita. Maka jangan justru ini kita abaikan, terlena dengan dunia yang ada. Kita akan rugi nanti. Karena semuanya itu dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Maka ini semuanya, kita juga diberikan pelajaran dalam hadis Muslim. Kita diberikan pengertian, Ya ibadi, inni la adlimukum. Hei hambaku, aku Allah tidak menganiaya kalian. Maka kalau kita baik, itu kurnianya. Kalau kita buruk, Allah tidak mendolimi kita. Wa uksilakum a'malakum. Allah menghitung, mencatat amal-amal kalian.
Jadi setiap amal kita, perbuatan kita, ini tercatat dengan rapi di sisi Allah SWT. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati catatannya baik dari amalnya itu, maka bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah membimbing, memberi hidayah dalam kehidupan kita ini. Ini semuanya kurnia dari Allah SWT. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah, membimbing pada kehidupan kita, sebagaimana yang kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita tidak akan bisa berbuat kebaikan itu. Maka mari kita bersyukur pada Allah, kita jadi orang Islam, kita jadi orang beriman, dan kita bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Namun kalau yang didapat itu keburukan-keburukan, catatan keburukan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, dituntun pada jalan yang lurus, kok tidak mau? Kita memilih mengikuti hawa nafsu, sehingga menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka ini semuanya, maka betul-betul mari, betul-betul kita camkan pada diri kita masing-masing dalam hidup ini. Maka kita diberikan pengertian dalam ayat Ar-Rum 44 tadi, memang manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Iman silahkan, kafir silahkan. Namun manusia tidak bisa bebas dari konsekuensi, tanggung jawab yang akan dihadapi. Kalau kita memilih kufur, kerugian mutlak akan ditanggung oleh pelakunya. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang kufur. Kalau kita iman dan amal soleh, ini berarti kita dibimbing untuk menyiapkan tempat yang mulia di akhirat. Ini merupakan targhib, dorongan yang kuat supaya kita betul-betul meraih iman ini dan kita bisa beramal soleh, kita kuatkan, kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Jangan rusak di tengah perjalanan. Maka ayat ini mengajarkan pada kita tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi. Dan optimisme dalam beribadah, dalam beramal soleh. Dan supaya kita hati-hati dalam berbuat pelanggaran, kemaksiatan, dosa. Karena semuanya akan kita tanggung sendiri. Tidak ada yang akan bisa membantu kita. Tidak akan bisa. Jangankan orang lain. Bapak dengan anaknya tidak akan bisa. Anak dengan bapaknya tidak akan bisa membantu. Suami, istri tidak akan bisa. Atau sebaliknya, kita masing-masing ditentukan oleh amal kita sendiri-sendiri. Jangankan orang lain. Maka kalau kita ini dalam menjalani hidup dengan keimanan, jangan terpengaruh pada siapapun. Jangan terpengaruh pada siapapun. Maka mari kita konsentrasikan perhatian kita untuk memupuk keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan kita bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah karena kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin amin ya Rabbal. Baik, demikian tadi ya pemirsa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sunarno di pagi hari ini mengenai setiap amal manusia akan kembali kepada pelakunya, dan tentunya harapannya dengan materi ini ke depan kita senantiasa berhati-hati dalam beramal, dalam berbuat agar sesuai dengan jalan Allah dan syariat
agama Islam. Dan nantinya di segmen yang kedua, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya di segmen yang kedua di pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Masih bersama beliau Ustadz Sunarno dengan tema setiap amal manusia akan kembali pada pelakunya. Dan di segmen yang kedua ini, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Kami memberi Anda kesempatan untuk bisa menanyakan langsung kepada Ustadz. Anda dapat menghubungi kami di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik Ustadz, kita menuju ke pertanyaan yang pertama ini yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada dari hamba Allah di Jogja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah ada hadis tentang mandi taubat dan sholat taubat? Kalau iya, bagaimana cara melakukannya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanyakan hadisnya, saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Tapi yang jelas, taubat itu Allah nuntun pada kita. Bagaimana taubat yang baik? Taubat itu artinya kan kembali pada Allah. Maka kita diajarkan, kalau dalam surat Az-Zumar, mulai dari ayat 53 itu kan kita diberikan pengertian. Jadi kalau kita mau tobat, yang pertama di sini Allah firmankan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka sendiri, karena sudah melampaui batas dalam perbuatan durhaka pada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka kita mohon ampun pada Allah, kembali pada Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini ada caranya, maka Allah tuntunkan, ajarkan bagaimana cara tobat. Maka dalam ayat berikutnya 54-nya, wa anibu ila rabbikum. Maka kembalilah kamu pada Tuhanmu. Namanya kembali itu ikuti petunjuknya. Kita ikuti petunjuknya. Allah berikan petunjuk pada kita, Al-Quran. Dan ikuti sunnah. Wa aslimu lahu. Berserah dirilah pada Allah. Manut saja kita pada petunjuk-petunjuknya. Aslama yuslimu itu kan kita berserah diri. Min qabli ayati agmul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang pada kalian azab yang di situ kamu tidak bisa ditolong lagi. Ini petunjuk dari Allah. Kemudian ayat berikutnya 55 surat Az-Zumar tadi, fattabi'u ahsana. Ikutilah sebagus-bagus ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian? Maksudnya apa? Al-Qur'an di sini. Maka kalau kita ingin tobat, segera kembali pada Allah. Tentu di sini mesti ngaji kita. Kita belajar agama. Kalau namanya agama mesti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka jangan sampai terlambat. Karena dengan mengikuti petunjuknya Al-Quran dan As-Sunnah itu kita mengerti apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita jauhi.
Ini pentingnya, bagaimana Allah nuntun, bagaimana hamba kalau ingin tobat. Min qabli ayyatiyakumul adzab baghtatan. Sebelum datang pada kamu azab secara mendadak. Maksudnya apa? Kematian. Kematian itu kan bisa datang kapan saja. Wa antum la tashurun, sedangkan kalian tidak merasa. Kematian ini senantiasa mengintai kita. Maka kita ini, kalau kita sudah terlanjur berbuat, mari kita kembali pada Allah, taubat. Ini tuntunan yang Allah tunjukkan pada kita. Ini taubat yang sebenarnya. Kemudian Allah juga ajarkan ayat berikutnya. Jangan sampai nanti taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Jadi jangan sampai setelah mati nanti baru menyesal. Jangan sampai menyesal. Maka selagi kita masih diberi kehidupan, mari kita segera kembali pada Allah. Kalau dalam hadis itu kan kita juga diberi pengertian, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di tenggorokan, alias sakaratul maut. Maka ini, mari petunjuk ini nanti bisa diulang-ulang. Surat Az-Zumar 53 dan seterusnya. Maka kalau ini yang terjadi, kita lupa, melalaikan pada kewajiban kita. Wa in kuntu laminal sakhirin, dan saya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya apa? Mempermainkan agama. Tobat, nanti baleni lagi, namanya kapok lombok oleh istilah Jawa. Karena nggak ngerti tobat itu apa. Maka tobat itu bukan ucapan, namun kita realisasikan petunjuk Allah ini. Kemudian ayat 57-nya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada orang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk padaku, tentu aku termasuk orang-orang bertakwa. Itu setelah mati. Nah, ketika hidup diajak untuk takwa tidak mau. Takwa itu jalannya kembali pada Allah dan Rasul dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu jalan takwa. Nggak ada yang lain. Baru setelah nanti mati, seandainya Allah memberi petunjuk pada saya akan menjadi orang bertakwa. Lah kenapa dulu ketika hidup di dunia nggak mau? Ini peringatan dari Allah. Maka mari kita sama-sama. Tobat itu semuanya kita termasuk. Wong Allah aja perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini orang beriman, apalagi orang yang durhaka, orang berbuat maksiat. Jadi begitu yang bisa kami aturkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, demikian tadi ya untuk penjelasan dari Ustadz, semoga dapat diterima dengan baik. Dan kita beralih ke telepon yang sudah masuk ini, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Diterima dengan baik. Dan kita beralih ke telepon yang sudah masuk ini, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, baik. Dengan Ibu siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Baik, Ibu Musliha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Iya, di sini setelah saya dengarkan kajian sekilas, jadi kita harus bersyukur kepada Allah di mana kita diturunkan dengan Al-Quran. Itu merupakan karunia dari Allah.
Ya, di sini yang saya mohon kepada Bapak Ustadz, mohon diterangkan tentang pengertian karunia Allah dan contoh-contoh karunia secara rinci. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu ya, kita dalam hidup ini tidak lepas dari kurnia dari Allah SWT. Tidak hanya urusan dunia, kurnia Allah itu sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kurnia Allah yang bisa kita rasakan secara langsung, fisik kita. Kesehatan yang ada pada diri kita itu kurnia. Bukan hasil dari usaha kita saja, tapi kurnia dari Allah. Ini kita rasakan. Apa yang kita ada di dunia ini semuanya kurnia dari Allah. Kemudian hidayah itu kurnia dari Allah. Karena manusia tidak bisa memberikan. Siapapun manusia tidak bisa memberi. Jangankan kita, Nabi tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka kita bersyukur pada Allah. Karena hidayah itu at-taufiqu wal inayatu minallah biwajhil khas, begitu dalam kaidahnya. Kita diberikan taufik dalam hidup ini dan diberikan pertolongan dalam hidup ini untuk menjalani hidup sesuai dengan hidayahnya. Itu dengan cara khusus, karena manusia tidak bisa memberi, hanya Allah. Maka wajib kita syukuri. Maka kurnia itu tidak hanya yang dohir. Kalau yang dohir, di dunia ini semua diberi. Namun hidayah, tidak semua diberi. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja. Lah kita bersyukur, kita termasuk yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah ini. Maka mari betul-betul kita jaga, kita rawat, terus kita pertahankan sampai akhir hayat kita, keimanan kita. Karena ini kurnia yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Ibu senantiasa kita diberikan pertolongan untuk bisa menjaga keimanan kita sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Ibu Musriah di Bengkulu atas penjelasan dari Ustadz. Semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ini Ustadz. Ada dari Bapak Lastono di Purwodadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya anak perempuan, diadopsi kakak perempuan saya. Apakah dengan suami kakak perempuan saya ini atau kakak ipar saya, anak saya itu mahram? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Jadi putri jenengan diadopsi oleh kakak perempuan. Dengan suaminya bukan mahram. Bukan mahram. Yang mahram ya kakak jenengan niku. Jadi bukan mahram, maka harus ada batas-batas yang dijaga. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Lastono. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, ada Mbak Allah dari Sragen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, berdoa dengan mengangkat kedua tangan itu dalilnya sahih apa tidak Ustadz? Kebanyakan umumnya berdoa mengangkat kedua tangan. Terima kasih. Boleh, Nabi juga mengajarkan. Doa mengangkat tangan itu Nabi juga mengajarkan. Yang penting tidak tinggi-tinggi. Kita dibolehkan, ada dalilnya mengangkat tangan itu. Maka kalau kita berdoa, jangan hanya mengandalkan ngangkat tangan atau tidaknya. Doa itu yang lebih penting, bagaimana Allah mengabulkan doa kita.
Maka supaya kita terkabul dalam doa kita, Allah memberikan petunjuknya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah melaksanakan perintah-perintah Allah dan iman pada Allah. Itu kalau kita ingin doa kita dikabulkan. Kalau kita suka nyulayani pada petunjuk-petunjuknya, mana mungkin doa kita mau dikabulkan. Itu yang lebih penting. Dan kita jaga nurut petunjuk Nabi tentang makanan kita, pakaian kita. Itu kita jaga supaya yang halal. Karena kalau yang haram tidak akan menjadikan sebab doa ini terkabul. Itu petunjuk-petunjuknya. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya jawaban dari Ustadz, semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Ada dari hamba Allah di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, yang pertama saya sholat sendiri di rumah. Saat itu sholat subuh sudah dapat 1 rakaat, namun tiba-tiba perut terasa BAB. Saya tahan hingga selesai. Ketika di kamar mandi, saya ingat-ingat ternyata bacaan at-tahiyat saya tidak sempurna dan tidak sempat berzikir. Akhirnya setelah BAB, saya mengulang sholat lagi. Demikian itu sesuai tuntunan apa tidak? Ustadz, mohon pencerahannya. Dan yang kedua, ketika jadi imam dalam membaca Al-Fatihah dan surah untuk basmalah yang sesuai tuntunan dibaca jahar atau sir. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita sholat ya, kalau kita terasa kencing atau BAB ketika baru akan sholat, itu dituntaskan dulu. Tuntaskan dulu. Nah kalau kita ketika sholat tidak terasa apa-apa, kebetulan di tengah perjalanan sholat kita terasa, ya dipertahankan, diampet istilahnya dulu. Selama masih bisa diampet. Karena apa? Terasanya setelah kita melaksanakan sholat sampai selesai. Kemudian baru setelah selesai nanti segera dituntaskan ya, karena terasa. Nah kemudian tadi yang ditanyakan, dalam membaca at-tahiyat ada yang keliru, tidak ingat. Setelah sadar ada kekurangan, itu tidak perlu mengulang. Ya istighfar saja pada Allah SWT, tidak perlu diulang. Jadi sholatnya tidak perlu diulang. Jadi insya Allah sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi imam. Basmalahnya bahasa sir atau jar? Bahasa sir boleh, bahasa jar boleh. Kedua-duanya boleh. Maka kalau kita ingin baca jar, itu juga ada dalilnya. Kalau baca sir, juga ada dalilnya. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya untuk penyampaian dan penjelasannya dari Ustadz. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, masih ada sedikit waktu. Dari hamba Allah juga ini di Karanganyar. Pertanyaannya, saya punya anak perempuan yang sudah balik dan sekarang sekolah di MTS. Suatu ketika ada kegiatan sekolah dan anak putri kami ditunjuk untuk ikut pentas seni menari. Katanya pakaiannya menutup aurat. Apa sebaiknya yang kami lakukan? Memperbolehkan apa tidak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau putri ibu ditunjuk menari, kalau di situ ditonton oleh laki-laki dan ya, kalau bisa diingatkan atau kita bisa
ngelekke istilahnya, ya dielekke. Tidak perlu ikut. Kecuali kalau yang di situ itu yang ada putri semuanya, ya monggo saja. Kalau yang lihat itu nanti pria, wanita campur di situ, ya tidak perlu diikuti. Nggak perlu diikuti. Namun kalau di situ yang melihat itu di situ perempuan semuanya, siswa perempuan semuanya, ya monggo saja. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, alhamdulillah kita sudah di akhir perjumpaan ini Ustadz. Mungkin masih ada sedikit waktu sebelum diakhiri, ada penekanan kembali mengenai tema kita di pagi hari ini Ustadz. Mengenai setiap amal manusia pasti akan kembali pada pelakunya. Iya, saudaraku pemirsa dan mendengar dimanapun berada, jadi kita memang manusia ini diberi kebebasan oleh Allah. Allah tidak memaksa kita. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Kalau iman, itu yang unduh ya kita sendiri. Kalau kafir, durhaka, itu akibatnya yang nanggung juga kita sendiri. Maka kita sebagai seorang hamba yang dituntun oleh agama, maka mari, iman itulah yang jadi pilihan kita. Tentu kalau iman mesti amal soleh. Karena itulah yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan kita tidak keliru jalan dalam menempuh hidup ini. Karena bagaimanapun iman itu juga penuh dengan godaan, banyak rintangan. Maka kita juga harus bisa menghadapi semuanya itu demi untuk mempertahankan iman kita. Tidak mulus memang jadi orang beriman. Namun itulah jalan yang akan memberikan pertolongan kita untuk selamat di hadapan Allah kelak. Maka mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi pertolongan Allah untuk menguatkan dan mempertahankan iman kita sampai hayat kita masing-masing. Begitu, semoga kita bisa menjalannya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan kebersamaannya, dan atas segala nasihat-nasihat dan juga tausiahnya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kami. Semoga sehat selalu dan di lain kesempatan kita dapat Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita di pagi hari ini di acara Fajar Hidayah. Dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.